Shalom jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Puji nama Tuhan, kita bersyukur pagi ini Tuhan masih beri kita kesempatan dan waktu untuk mendengar firman-Nya dan juga beribadah bersama dengan saudara-saudara kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini dari kitab Ibrani pasal yang pertama, ayatnya yang pertama sampai keempat. Ibrani 1 ayat 1 sampai 4. Sudah mendengar semua Bapak Ibu? Ibrani 1 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Kita akan baca secara bersama-sama 2-3 ayat. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dalam firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Bapak Ibu, sebelum saya melanjutkan firman Tuhan, saya melihat ada wajah baru yang baru bergabung datang dalam ibadah ini. Terima kasih buat Bapak yang sudah hadir. Kiranya Tuhan memberkati dalam ibadah pagi hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini, kalau kita melihat perikop itu mengatakan bahwa Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Kita tahu semua bahwa anak Allah adalah Yesus Kristus, anaknya yang tunggal. Nah Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kitab Ibrani adalah kitab yang menceritakan tentang keunggulan Kristus. Kenapa dia unggul? Nanti kita akan melihat Bapak. Ibrani adalah kitab yang menceritakan tentang keunggulan Kristus, berarti dia lebih unggul dari semuanya. Dan kata kunci dari kitab Ibrani ini adalah lebih tinggi. Kalau kita tadi lihat bacaan kita di ayat yang keempat, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Kemudian dalam pasal 3 di sana dikatakan judul perikopnya itu Bapak Ibu, pasal 3, Yesus lebih tinggi dari Musa. Lalu pasal 4 ayat yang ke-14, Yesus sebagai imam besar. Itu berarti bahwa Yesus lebih besar, lebih tinggi daripada imam. Maka dia dikatakan imam besar. Karena apa? Karena pada masa lalu Allah memakai para imam untuk memimpin suatu ibadah. Bapak Ibu, Yesus dikatakan lebih besar daripada imam, bahkan dia adalah imam besar agung. Kita Ibrani bilang begitu. Mengapa? Karena pada masa lalu Allah memakai para imam untuk memimpin suatu ibadah. Ya, kita tahu semua bahwa dalam perjanjian lama yang bertugas untuk memimpin satu ibadah dan yang membakar korban persembahan itu dipersembahkan kepada Allah, itu tugasnya imam. Dan dalam mempersembahkan korban bakaran kepada Allah itu adalah tugasnya imam. Juga pada masa lalu Allah memakai para nabi untuk menyatakan dirinya pada kita. Melalui apa? Melalui setiap perkataan atau pesan yang disampaikan pada kita melalui nabi. Jadi Bapak Ibu, kalau imam tugasnya adalah mempersembahkan korban kepada Allah, memimpin dalam suatu ibadah, maka nabi, imam menyampaikan sesuatu dari umat kepada Allah, maka nabi tugasnya adalah menyampaikan apa yang Tuhan sampaikan kepada nabi, lalu disampaikan kepada umat. Di ayat 1 di sana baca kita bilang, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Jadi untuk kita mendengar Allah berbicara apa kepada kita, dia pakai
Dengan demikian Bapak Ibu, kita nggak perlu tidak perlu menunggu imam, tidak perlu menunggu nabi. Kita bisa langsung berbicara kepada Allah. Kita bisa langsung berdoa kepada Allah. Kita bisa langsung persembahkan korban kita kepada Allah tanpa perantara. Nah, itu dikatakan di ayat 2, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Allah menyatakan dirinya, Allah menyatakannya dalam dua karya besar Bapak Ibu. Jadi kalau bacaan kita daripada zaman perjanjian lama bahwa Allah menyatakan diri lewat imam dan lewat nabi, maka di dalam menyatakan dirinya Allah memakai dua karya besar, di mana yang pertama itu Allah menyatakan dirinya melalui segala ciptaannya. Allah menyatakan dirinya melalui alam semesta yang kita bisa lihat sekarang ini, melalui ciptaannya alam semesta yang kita juga manusia. Dan ini yang dinamakan dengan penyataan umum. Saya harap anak-anak yang baru katekisasi masih ingat ini ya. Penyataan umum Allah dan penyataan khusus Allah. Jadi dalam dua karya besar Allah menyatakan dirinya secara umum itu lewat alam ciptaannya, lewat alam semesta dan segala yang diciptakannya. Itu Allah menyatakan diri secara umum. Maka semua manusia dapat menikmati apa yang Tuhan ciptakan. Matahari, bulan, bintang dan sebagainya, bukan hanya untuk orang-orang percaya, bukan hanya untuk orang-orang Kristen, tetapi semua umat manusia. Tetapi yang kedua Bapak Ibu, karya yang besar lainnya adalah Yesus Kristus. Di dalam Yesus Kristus itu Allah menyatakan dirinya. Allah menyatakan dirinya melalui Yesus Kristus dengan karya penyelamatannya, dan ini yang dinamakan dengan penyataan khusus. Tadi penyataan umum melalui alam ciptaan, sekarang penyataan khusus melalui Yesus Kristus. Maka Bapak Ibu, yang namanya kalau dibilang khusus berarti istimewa, spesial. Nah, kalau kita mau menikmati karya penyelamatan Yesus Kristus Bapak Ibu, tidak ada jalan lain selain percaya kepada Yesus yang dikaruniakan yang tunggal kepada kita. Nah, ini khususnya. Kalau tadi umum semuanya bisa menikmati, tapi khususnya mereka akan menerima keselamatan kalau mereka terima dan percaya kepada Yesus. Itu khusus. Maka Dia menyatakan dirinya secara khusus melalui Putra yang tunggal Yesus Kristus. Dengan demikian Bapak Ibu, mengapa Yesus harus terbesar di dalam kita? Ini tema yang saya angkat. Mengapa Yesus harus yang terbesar? Yesus harus yang terbesar. Kenapa? Yang pertama alasannya adalah karena Ia adalah gambar wujud Allah. Kita baca di dalam bacaan kita ayat yang ketiga Bapak Ibu. Ayat yang ketiga mengatakan Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Mengapa Yesus harus yang terbesar di dalam kita? Karena Ia adalah gambar wujud Allah. Tidak hanya wujud, tetapi Dia penuh dengan kemuliaan. Penuh dengan kemuliaan, menjadikan segala sesuatu, mengatur segala sesuatu alam semesta ini. Bapak Ibu bisa melihat bahwa bagaimana Tuhan mengatur dengan begitu indahnya alam semesta kita. Benda-benda penerang, benda-benda galaksi. Kalau Bapak Ibu tidak Tuhan atur dengan sedemikian, bayangkan saja kalau antara bintang dan bulan itu saling bertabrakan, hancurlah dunia kita. Kalau antara bintang dan matahari bertabrakan, hancurlah bumi kita ini. Kalau menabrak bulan atau matahari, hancurlah kita. Tetapi kalau kita melihat bahwa betapa indahnya karya Tuhan, Dia mengatur dengan sedemikian rupa alam semesta ini, bahkan benda-benda lain, benda-benda berperang yang tidak kita lihat dengan mata kita, yang bisa kita lihat secara langsung. Belum lagi kalau kita melihat karyanya dalam hidup kita, tubuh kita Bapak Ibu, anatomi tubuh kita. Kalau kita lihat kepala, ya kan di bagian luar saja sudah teratur begitu indah, ya kan? Bisa bayangkan kalau misalnya mulut di belakang atau mata di belakang, baik juga kalau mata di
oleh firman dan kuasanya. Ya, dari kitab Kejadian, Allah berfirman, maka semuanya jadi. Jadilah petang, jadilah bumi, jadilah benda-benda berenang, jadilah hewan, jadi hanya dengan berfirman. Mari kita lihat dalam Yohanes 1 ayat 3. Yohanes 1 ayat 3 mengatakan, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Segala sesuatu dijadikan oleh Allah. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi dalam hidup kita dan di tengah-tengah dunia ini kalau bukan Tuhan yang menjadikannya. Roma 11 ayat 36. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. 2 Korintus 4 ayat 4 dan 6. 2 Korintus 4 ayat 4 dan 6. Ini Bapak Ibu kita bisa melihat bahwa Dia adalah gambar wujud Allah. 2 Korintus 4 ayat 4 sampai 6, ayat 4 dan 6. Ayat 4 mengatakan, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh nilai zaman ini sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Jadi Yesus Kristus adalah gambar wujud Allah. Ayat 6, sebab Allah yang telah berfirman dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Jadi Kristus itu, Yesus Kristus adalah gambar wujud Allah yang penuh dengan kemuliaan Allah. Gambar wujud Allah berarti bahwa Dia menyatakan Allah, Bapak Ibu. Gambar wujud Allah berarti Yesus Kristus, Dialah yang menyatakan bahwa Dialah Allah. Kenapa tidak dikatakan serupa Allah? Tetapi kata yang dipakai adalah gambar wujud Allah. Itu menyatakan bahwa ya Dialah Allah. Jadi kalau kita mau melihat Allah, wujudnya seperti apa? Lihatlah Yesus dalam seluruh kepribadian dan seluruh keberadaannya. Mengapa tidak kata serupa yang dipakai? Mengapa tidak dikatakan serupa Allah, melainkan wujud Allah? Karena serupa itu hanya dipakai untuk menggambarkan manusia. Kalau kita melihat dalam karya penciptaan Kejadian 1 ayat 26, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, maka dijadikanlah mereka serupa dengan gambar Allah. Jadi wujudnya itu tidak dipakai kata serupa karena bukan serupa, tetapi wujudnya memang Dia. Tapi kepada manusia dikatakan serupa dengan Allah supaya apa? Supaya pribadi Kristus, hidup kita serupa dengan Kristus. Artinya kasihnya, hatinya Kristus, pelayanan Kristus, segala sesuatu yang ada di dalam Kristus, karakter Kristus itu harus ada di dalam kita. Maka kita harus serupa dengan Kristus. Tetapi Yesus Kristus adalah wujud gambar Allah. Kalau wujudnya berarti Dia itu adalah Allah. Serupa dengan Kristus, sama karakter dengan Kristus. Maka Bapak Ibu kalau mau melihat Yesus di dalam diri seseorang, lihatlah Dia. Apakah Dia memiliki karakter seperti Yesus? Apakah Dia serupa dengan Kristus? Sering kita bilang ya, kita harus menjadi sama seperti Kristus. Kita harus menjadi serupa dengan Kristus. Apa yang serupa? Karakternya. Maka dengan melihat Yesus, kita melihat Allah secara daging, secara jasmani, atau manusia yang memiliki segala kesempurnaan Allah di dalam Yesus Kristus. Ini yang pertama, Bapak Ibu. Mengapa Yesus harus yang terbesar di dalam diri kita? Karena Dia adalah gambar wujud Allah. Dia adalah gambar wujud Allah yang sudah menjadikan dan menciptakan kita dengan sempurna. Yang kedua, karena Dia yang menyucikan dosa kita serta menghapusnya. Ayat yang ketiga tadi bacaan kita, Bapak Ibu. Ayat yang ketiga bacaan kita tadi mengatakan apa? Dan setelah Dia selesai mengadakan penyucian dosa, setelah Dia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia ini siapa? Ia ini Kristus. Di mana Allah memakai Yesus Kristus
akan dosa-dosa kita. Jadi Yesus harus terbesar dalam hidup kita karena Dia yang menyucikan kita dari segala dosa kita, Dia yang menghapus segala dosa kita. Mari buka di dalam Yesaya 41 ayat 14b. Yesaya 41 ayat 14. Yesaya 41 ayat 14. Bagian B-nya saya akan bacakan. Akulah yang menolong engkau, demikianlah firman Tuhan, dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus Allah Israel. Jadi Yesus harus yang terbesar dalam hidup kita karena Dia yang menebus dosa kita. Yesaya 43 ayat 25. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena Aku sendiri, dan Aku tidak mengingat-ingat dosamu. Yesus yang menghapus dosa kita, pemberontakan kita oleh karena Dia sendiri. Dia sendiri yang berinisiatif untuk mengerjakan karya keselamatan itu bagi manusia. Yesaya 53 ayat 5. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap Dia, dan bagi kita pun Dia tidak masuk hitungan. Ayat 4. Tetapi sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ayat 5. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh biru-birunya kita menjadi sembuh. Dosa, pemberontakan kita yang suka-suka melawan ini, Bapak Ibu, semuanya ditanggungkan kepada Yesus. Karena itu Dia harus yang terbesar dalam hidup kita. Karena Dia menghapus dosa kita, tapi Dia juga menyucikan hidup kita. 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tidak hanya mengampuni, Bapak Ibu, tidak hanya menghapus, tapi Dia menyucikan, menjadikan kita bersih lagi, baru lagi di dalam Yesus. Itulah sebabnya Yesus harus yang terbesar di dalam kita. Dan inilah tadi, Bapak Ibu, keunggulan daripada Kristus. Tidak ada yang bisa mengerjakan semuanya selain Dia. Maka kalau kita melihat di dalam Kisah 4 ayat 12, keselamatan itu hanya dalam Yesus. Tidak ada kepada nama siapapun di dunia ini yang diberikan kepadanya untuk bisa menyelamatkan manusia. Hanya nama Yesus. Yang ketiga, mengapa Yesus harus yang terbesar dalam hidup kita? Karena Ia memiliki nama yang indah dari segala nama, bahkan lebih indah dari nama malaikat. Karena indahnya nama Yesus itu mengapa, Bapak Ibu? Karena hanya nama Yesus yang diurapi untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Yohanes 1 ayat 41. Yohanes 1 ayat 41. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya, dan dia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengapa Yesus memiliki nama yang indah dari segala nama? Karena hanya nama Yesus yang menyelamatkan. Dalam bacaan tadi Yohanes 1 ayat 41, dia dikatakan, Andreas bilang bahwa kami telah menemukan Mesias. Dalam bahasa Yunani, Bapak Ibu, kata Yesus itu Iosus, tapi dalam bahasa Ibrani terjemahan lama adalah Yehoshua. Yehoshua atau Yosua. Gambarnya apa? Kenapa kok dinamakan seperti nama Yosua ini? Kenapa? Karena Yosua yang memimpin, yang pada akhirnya berhasil membawa bangsa Israel masuk tanah perjanjian. Benar ya? Atau saya salah? Benar ya? Musa aja yang dari awal membawa bangsa Israel keluar
hidup yang kekal. Nah, kalau Kristus dalam Yunani itu Kristus. Dalam Ibrani kan terjemahan lama itu kata yang dipakai adalah Mesias, Bapak Ibu, Messiah. Dan itu artinya adalah dalam bahasa Inggris artinya anointed, yang diurapi. Mesias, Kristus adalah yang diurapi. Dengan demikian Yesus Kristus adalah yang diurapi untuk menyelamatkan manusia dari dosa, yang diurapi untuk membebaskan manusia dari dosa, yang diurapi untuk menyucikan manusia dari dosa. Inilah nama yang indah itu. Kenapa Yesus harus yang terbesar dalam hidup kita? Karena kita punya nama yang indah. Kita buka dalam Kisah 4 ayat 12, Bapak. Kisah 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tidak ada, Bapak Ibu. Gak ada nama yang bisa diberikan kepada manusia yang bisa menyelamatkan. Kalaupun ada nama manusia Yesus, dia gak bisa menyelamatkan manusia dari dosa. Adakah yang kasih namanya Yesus? Kalau di luar negeri sana panggilan bukan Yesus tapi Yesus. Tapi dia tak bisa menyelamatkan kita dari dosa, karena dia juga orang berdosa. Bagaimana mungkin orang berdosa menyelamatkan orang berdosa? Bagaimana mungkin orang yang kotor dapat membersihkan orang yang kotor? Bagaimana orang yang pemberontak bisa membebaskan orang yang memberontak? Maka itu tidak ada nama lain yang diberikan kepada dia di bawah kolong langit ini yang oleh namanya, oleh nama Yesus kita dapat diselamatkan. Inilah indahnya Bapak Ibu, nama Yesus. Tidak hanya dia menyelamatkan, tetapi Bapak Ibu kalau kita lihat dalam Matius 1 ayat 23. Matius 1 ayat 23. Hanya nama Yesus yang menyertai kita. Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai. Ayat sebelumnya coba ayat 21. Nah, ini tadi arti nama Yesus ya Bapak Ibu. Kalau tadi Yohanes 1 ayat 41 itu Kristus, Mesias yang diurapi, maka Matius 1 ayat 21 inilah arti dari nama Yesus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Jadi hanya nama Yesus yang menyelamatkan, hanya nama Yesus yang bisa menyertai, hanya nama Yesus yang diurapi untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Maka Bapak Ibu, jangan ragu lagi, jangan takut lagi untuk mengikut akan Yesus, karena Dia adalah Allah yang menyertai. Dia Immanuel. Itu sebabnya Yesus harus terbesar dalam hidup kita. Jangan biarkan diri kita yang lebih besar. Jangan biarkan pekerjaan kita yang lebih besar dari Tuhan. Seolah-olah engkau tidak bisa hidup kalau engkau tidak bekerja. Betul, Bapak Ibu, tidak bisa makan. Tetapi harus ingat bahwa Yesus harus yang prioritas dalam hidupmu. Jangan seolah-olah berpikir bahwa engkau tidak akan bisa makan kalau engkau meninggalkan pekerjaanmu untuk beribadah. Yesus mencukupkan semuanya. Firman Tuhan Amsal bilang apa Bapak Ibu? Berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahi. Bukan berarti kita tidak bekerja, tetapi ingatlah, waktu untuk Tuhan pakai untuk Tuhan. Waktu untuk bekerja, pakai bekerja dengan senang hati untuk Tuhan juga. Karena dari Dia, kepada Dia, dan oleh Dia segala kemuliaan. Amin. Pekerjaan kita jangan menjadikan itu lebih besar daripada Tuhan dalam hidup kita. Pelayanan kita seolah-olah kita sibuk sekali dengan pelayanan. Oh, di sana pelayanan, kemana-mana pelayanan, kemana-mana menghadiri pelayanan persekutuan. Seolah-olah pelayanan kita lebih besar. Kita terlalu sibuk dengan pelayanan kita, akhirnya kita melupakan bahwa Yesus harus yang terbesar dalam hidup kita daripada pelayanan kita. Yesus harus yang terbesar dalam hidup kita daripada rumah tangga kita, keluarga kita. Bukan berarti kita mengabaikan rumah tangga kita. Bukan berarti kita tidak mengatur keluarga kita. Bukan. Tetapi kalau kita mengerjakan lebih dahulu apa yang kepada Allah, maka semuanya akan mengikuti, akan diberkati oleh Allah. Amin. Kalau
dahulukan kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadanya. Jangan merasa bahwa pekerjaanmu lebih besar daripada Tuhan, sampai-sampai kau lupa dan meninggalkan Tuhan. Dan kita bilang bahwa ya aku sedang ada dalam zona aman. Benar, hati-hati Bapak Ibu. Zona aman itu memang enak bagi kita, tapi hati-hati karena zona aman kita bisa menidurkan iman kita. Pada akhirnya kita menjadi orang-orang percaya tidak pernah berkembang, tidak pernah mengalami pertumbuhan iman yang semakin dewasa, tapi kita akan tetap menjadi anak-anak Kristen, anak-anak Tuhan yang kekanak-kanakan, yang manja, gak bisa dikasih makanan yang keras, gak bisa ditegur, gak siap untuk ditegur. Yesus harus terbesar lebih dari. Mengapa? 3 alasan tadi, inilah menjadi alasan yang penting. Karena Dia adalah gambar wujud Allah. Karena Dialah yang menyucikan dosa kita dan menyelamatkan kita. Karena Dialah, nama Dialah yang begitu indah dari segala nama. Karena nama Dia yang menyelamatkan kita. Amin Bapak Ibu. Itu sebabnya Kristus lebih tinggi dari malaikat, Kristus lebih tinggi dari nabi. Tidak ada sesuatu pun baik nabi maupun